Hai teman-teman, ini Yanto. Yanto ingin belajar tentang transformasi dalam matematika. Perlu kalian ketahui, transformasi ada 4. Apa saja ya jenis-jenis transformasi? Yuk kita lihat. Yang pertama adalah refleksi atau pencerminan. Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya Yanto yang lagi bercermin. Jarak Yanto ke cermin akan sama dengan jarak dengan cermin kebayangan. Sekarang Yanto mulai menggambar segitiga A, B, C. Lalu ia refleksikan atau mencerminkannya. Segitiga tadi punya bayangan seperti ini. Yanto beri nama A absen, B absen, dan C absen. Bagaimana ya jika refleksi dilakukan pada diagram kartesius? Yanto menggambar sumbu X dan sumbu Y. Titik A dengan koordinat pada X-nya 3 lalu Y-nya 2. Dan titik B X-nya 1, Y-nya -2 akan dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka diperoleh bayangan A absen adalah pada garis X-nya -3 dan Y-nya 2. Jarak antara A ke sumbu Y sama dengan sumbu Y ke A absen. Begitu juga dengan titik B. 1 satuan ke kanan, 2 satuan ke bawah. Maka B absen 1 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Diperoleh B absen -1 pada X dan -2 pada Y. Nah, bagaimana teman-teman? Apa kalian sudah tahu seperti apa refleksi di dalam matematika? Selanjutnya, Yanto belajar tentang translasi. Dalam kehidupan sehari-hari, translasi atau pergeseran, misalnya posisi Yanto yang berpindah ke posisi baru sepanjang garis lurus. Yanto menggambar segitiga ABC. Kemudian ia translasikan menjadi segitiga A absen, B absen, C absen. Bayangan segitiga ABC sama dengan menggeser segitiga tersebut searah dengan panah dari A ke A absen. Translasi pada bidang koordinat misalnya segi 4 DE FG digeser 5 satuan ke kiri dan 3 satuan ke bawah. Yanto menggeser tiap titiknya, dimulai dari D pada titik X-nya 1 dan Y-nya 2. Digeser 5 satuan ke kiri dan 3 satuan ke bawah. Jadi D absen adalah pada titik X-nya menjadi -4 dan titik Y-nya -1. Selanjutnya titik E, X-nya 3, Y-nya 1. Digeser 5 satuan ke kiri dan 3 satuan ke bawah. Jadi E absennya X-nya -2, Y-nya -2. Lalu F, titik F-nya X-nya 4, Y-nya -1. Digeser 5 satuan ke kiri dan 3 satuan ke bawah. Jadi F absen X-nya -1 dan Y-nya -4. Terakhir, titik G berada pada posisi X-nya 2 dan Y-nya 0. Digeser 5 satuan ke kiri dan 3 satuan ke bawah. Jadi G absennya X-nya -3 dan Y-nya -3. Berikut Yanto belajar tentang transformasi jenis ketiga, yaitu rotasi atau perputaran. Rotasi adalah memutar setiap titik sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Titik tetap ini disebut pusat rotasi. Rotasi bangun A, B, C, D terhadap pusat rotasi R. Besar sudut A, R, A absen. Sudut B, R, B absen. Sudut C, R, C absen. Dan sudut D, R, D absen adalah sama.
Titik P pada bangun A, B, C, D memiliki bayangan P absen, di A absen, B absen, C absen, D absen, dan membentuk sudut PR. P absen adalah tetap. Sudut ini disebut sudut rotasi. Suatu rotasi ditentukan oleh arah rotasi. Jika berlawanan arah dengan perputaran jarum jam, maka sudut perputaran bernilai positif. Jika searah, maka akan bernilai negatif. Rotasi pada koordinat kartesius misalnya segitiga PQR berkoordinat P, X-nya 2, Y-nya 3, Q, X-nya 5, Y-nya 5, dan R, X-nya 6, Y-nya 3. Dirotasikan 60 derajat berlawanan arah jarum jam. Gambarlah ruas garis dari titik P ke titik O, X-nya 0 dan Y-nya 0. Gunakan busur untuk mengukur sudut 60 derajat. Hasilnya diberi garis dan diberi nama garis T. Gunakan jangka untuk menentukan lokasi P absen. Pada titik Q dan titik R, lakukan juga langkah yang serupa saat mencari bayangan titik P untuk mendapatkan bayangannya Q absen dan R absen. Segitiga P absen, Q absen, R absen adalah bayangan segitiga PQR pada rotasi 60 derajat berlawanan arah perputaran jarum jam dengan pusat rotasi di titik asal O, yaitu X-nya 0 dan Y-nya adalah 0. Nah, yang terakhir ini teman-teman, Yanto belajar tentang dilatasi. Dilatasi adalah perbesaran atau pengecilan suatu benda. Misalnya, jika boneka Yanto di depan senter, maka bayangan Yanto semakin ke belakang, semakin membesar. Sekarang Yanto menggambar segitiga ABC yang diperbesar atau didilatasi 2 kali. Segitiga A absen, B absen, C absen, hasil dilatasi dari segitiga ABC. Jarak P ke A absen 2 kali jarak P ke A. Jarak P ke B absen 2 kali jarak P ke B. Jarak P ke C absen adalah 2 kali juga dari jarak P ke C. Sehingga segitiga A absen, B absen, C absen lebih besar dari segitiga A, B, C. Seperti apa ya dilatasi pada bidang koordinat? Misalnya segitiga ABC akan didilatasi yang berpusat di titik asal dengan faktor skala 2. Untuk melakukannya dapat melalui berbagai tahap. Tahap pertama, gambar segitiga ABC sesuai koordinatnya. Di A, X-nya 7, Y-nya 10, B, X-nya 4, Y-nya -6, dan C, X-nya -2, Y-nya 3. Kedua, tentukan titik A absen, B absen, C absen yang merupakan 2 kali dari titik A, B, C. Setelah didilatasi dengan faktor skala 2, diperoleh A absen, X-nya 14, Y-nya 20, B absen, X-nya 8, Y-nya -12, C absen, X-nya -4, dan Y-nya 6. Titik-titik tadi diperoleh dari 7 yang dikali 2 dan 10 yang dikali 2. Kemudian yang B absen 2 kalinya 4 dan -6 yang dikali dengan 2. Dan terakhir C absen, X-nya -4 dan Y-nya 6 yang dikali 2. Tahap ketiga dengan cara menghubungkan titik-titik menjadi segitiga A absen, B absen, dan C absen.
Sekarang Yanto sudah tahu bagaimana cara mendapatkan bayangan hasil dilatasi, di mana titik-titik asal dikalikan dengan faktor skala. Bagaimana dengan teman-teman? Apa kalian sudah tahu? Sampai di sini perjumpaan.